Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini, Rabu 18 Oktober 2023 dengan judul Banyak Orang Bersuka Cita Saat Kristus Masuk Sebagai Raja. Ayatnya di dalam Lukas 19 ayat 37 dan 38. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kristus masuk sebagai Raja menurut adat istiadat Yahudi. Binatang yang ditungganginya ialah binatang yang ditunggangi oleh raja-raja Israel, dan Alkitab telah menubuatkan bahwa demikianlah Mesias harus datang kepada kerajaannya. Segera setelah ia duduk di atas keledai itu, kedengaranlah sorak-sorai kemenangan yang gemuruh bunyinya. Orang banyak menyambut dia sebagai Mesias, Raja mereka. Kini Yesus menerima penghormatan yang belum pernah diperkenankannya sebelumnya, dan murid-murid menerimanya sebagai suatu bukti bahwa harapan mereka yang menggembirakan itu harus diwujudkan dengan jalan melihat dia didudukkan di atas tahta. Orang banyak diyakinkan bahwa saat pembebasan mereka sudah dekat. Dalam khayalan mereka melihat tentara Roma diusir dari Yerusalem dan orang Israel sekali lagi menjadi suatu bangsa yang merdeka. Semua orang bergembira dan penuh kegairahan. Orang banyak berlomba-lomba menghormati dia. Mereka tidak dapat menunjukkan kebesaran dan keindahan secara lahir, tetapi mereka menyembah dia dengan hati yang gembira. Mereka tidak sanggup mempersembahkan kepadanya pemberian yang mahal, tetapi mereka menghamparkan jubah mereka sebagai permadani di atas jalannya, dan mereka juga menyebarkan cabang-cabang zaitun dan pohon kurma yang penuh daun di jalan. Mereka dapat memimpin pawai kemenangan tanpa ukuran kerajaan, tetapi mereka menebang pohon kurma yang terentang, yakni lambang kemenangan alam, dan melambai-lambaikannya tinggi-tinggi dengan sorak hosana yang nyaring. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentunya inilah yang sangat membahagiakan bagi bangsa Israel pada saat itu. Pada saat menyambut Yesus Kristus untuk masuk ke dalam Yerusalem, sepekan sebelum kepada jalan untuk menuju ke salib. Inilah yang diharapkan oleh murid-murid Yesus dan juga bangsa Israel, di mana pengenapan akan nubuatan Yesus hadir, Mesias hadir untuk menjadi raja dan membebaskan bangsa itu dari tawanan. Tetapi sesungguhnya apa yang dipikirkan bukanlah seperti yang kenyataannya. Mereka mengharapkan Yesus akan naik tahta dan menjadi penguasa di atas dunia ini. Tetapi justru Yesus berada di atas kayu salib dan dia mati untuk menebus dosa manusia. Ini menjadi kekecewaan yang besar bagi semua orang, termasuk juga murid-murid Yesus, karena tidak memahami sesungguhnya apa yang direncanakan oleh Tuhan. Tetapi itulah yang terbaik bagi kita, dan melalui rencana Tuhan dalam kematiannya di kayu salib akan menjadi jaminan keselamatan bagi semua manusia yang percaya, yang takut dan menerima kematiannya. Sehingga kedatangan yang sesungguhnya yang akan kita nantikan bukan di Yerusalem, tetapi membawa kita untuk masuk ke dalam Yerusalem baru. Semoga pekabaran ini mengingatkan kita untuk tetap setia, bukan dunia ini yang kita harapkan, tetapi kehidupan yang kekal. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, pekabaran pada hari ini meneguhkan iman kami, dan biarlah kami tidak akan kecewa oleh karena pengharapan-pengharapan kami untuk kebahagiaan yang ada di dunia ini, karena Tuhan sudah menubuatkan dan menuliskan bahwa akan ada masanya di mana Yesus akan datang kembali untuk menjemput umat-umat-Mu yang percaya untuk akan mewarisi kerajaan surga. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan teladan bagi kami melalui kehidupan Yesus Kristus dan kematian, dan melalui kebangkitan menjadi jaminan bagi kami. Kami harus juga menuruti teladan itu. Kami hidup sama seperti Yesus, dan biarlah ya Bapa, kami dapat bercahaya, bersinar, memantulkan kemuliaan Kristus
Kristus dalam hidup kami, sehingga pada saat kami akan mati di dalam dosa, maka kami akan dibangkitkan nantinya oleh karena kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hari ini kami siap melangkah dalam segala kegiatan. Biarlah Tuhan memberkati dimanapun umat-umat-Mu Tuhan berada. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Berkati dalam kehidupan setiap rumah tangga. Biarlah kehadiran Tuhan menjadi soko guru yang akan membawa kedamaian dan kesejahteraan. Berkati dalam segenap usaha tangan dan pekerjaan, anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, orang-orang muda dalam pergaulan. Ya Bapa, kami tahu di akhir zaman ini sangat besar tantangan-tantangan yang menjadi godaan bagi mereka sehingga dapat menjauhkan iman mereka. Biarlah Tuhan yang akan meneguhkan senantiasa. Dan berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sakit, pemulihan yang datangnya dari sorga menjadi bahagian mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena kami yakin dan percaya sukacita, damai Tuhan menjadi bagian kami bila mana kami tetap bersandar kepadamu. Ampuni kami Tuhan, doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.